kasus bullying atau perundungan itu tuh kayak masih menjadi masalah serius gitu. Fenomena perundungan di kalangan pelajar pemirsa ini menjadi sorotan kembali. Ya pemirsa, sejumlah aksi perundungan di lingkungan sekolah yang makin marak adalah masalah yang masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama di sekolah. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai candaan, padahal dampaknya bisa sangat serius. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana bullying dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada perilaku sehari-hari. Dengan memahami hal ini, kita diharapkan bisa lebih peduli dan berani menghentikan bullying. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai bullying dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental. Nah, topik ini penting banget tahu karena bullying sering terjadi di sekitar kita. Dan dari sisi IPA, ini tuh bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan pikiran seseorang. Perundungan seringkali terjadi dalam bentuk yang terlihat sederhana, seperti ejekan atau kata-kata yang merendahkan. Namun, tindakan tersebut dapat membuat korban merasa tidak nyaman, malu, dan bahkan tertekan. Walaupun pelaku menganggapnya sebagai candaan, bagi korban adalah hal yang sangat menyakitkan. Situasi seperti ini sering terjadi tanpa disadari, dan jika dibiarkan, dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kondisi mental seseorang. Lu kok aneh banget hari ini? Iya nih, pendiam banget, gak asik. Makanya punya teman. Iya, kasihan banget gak punya temen ya. Stop, udah itu bisa nyakitin tahu. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti orang lain. Bullying dapat berupa verbal seperti mengejek atau bahkan menghina, fisik seperti mendorong atau memukul, serta sosial seperti mengucilkan seseorang dari kelompok. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, bullying dapat memicu stres pada tubuh. Saat seseorang mengalami tekanan, tubuh akan menghasilkan hormon stres seperti kortisol yang mempengaruhi keseimbangan tubuh dan pikiran. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun sosial. Secara ilmiah, bullying dapat memicu stres pada otak dan mempengaruhi hormon tubuh. Contohnya itu seperti mengejek, mengucilkan, bahkan bisa mendorong secara fisik loh. Aku jadi sering kepikiran, rasanya sedih terus, takut ke sekolah, dan gak percaya diri. Itu berarti kamu tandanya gangguan kesehatan mental seperti cemas sama kecemasan. Jika terjadi terus-menerus bisa berkembang menjadi depresi dan menurunkan konsentrasi belajar. Kadang orang lain gak tahu, tapi di dalam hati korbannya itu terbebani. Dampak bullying terhadap kesehatan mental sangat besar. Korban sering merasa sedih, cemas, takut, dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti depresi. Selain itu, korban juga bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, sehingga mempengaruhi prestasi belajar dan kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, kesehatan mental perlu dijaga dan diperhatikan dengan baik. Sakit kepala, susah tidur, dan gampang capek. Sebenarnya stres itu bisa mempengaruhi tubuh seperti sistem imun bisa melemah sehingga tubuh tuh juga capek sama sakit-sakit seperti itu. Selain itu, pola tidur terganggu dan nafsu makan bisa berubah. Jadi, bullying itu bukan cuma menyakiti perasaan, tapi juga kesehatan. Aku nggak sadar kalau kata-kata aku bisa nyakitin kayak gitu. Padahal aku cuma niatnya bercanda, tapi ternyata dampaknya besar. Kita harus berani menghentikan bullying, walau sekecil apapun itu. Dan kita harus dukung teman yang jadi korban, jangan takut untuk melaporkan ke guru atau orang dewasa.
Terima kasih, sekarang aku merasa lebih didukung. Ingat, kesehatan mental dan fisik itu sangat penting. Tak hanya berdampak pada mental, bullying juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, atau bahkan kelelahan, dan menurunnya daya tahan tubuh. Ketika sistem imun lemah, tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mental dan fisik saling berkaitan, sehingga bullying dapat memberikan dampak yang menyeluruh pada tubuh seseorang. Bullying juga bisa mengubah perilaku seseorang. Korban dapat tertutup, tidak mau bergaul, dan merasa sendirian. Sedangkan pelaku bullying jika tidak dihentikan maka ia akan bersikap agresif dan dia akan menganggap hal itu suatu hal yang normal. Untuk mencegah dan menghentikan bullying, kita perlu memiliki keberanian dan kepedulian. Jika melihat atau mengalami bullying, jangan ragu untuk melaporkan kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya. Karena selain itu, kita juga harus saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Ingatlah bahwa kesehatan mental dan fisik sangat penting. Mari kita bersama-sama menghentikan bullying, mulai dari kita sendiri. Beats fast, colors and promises.